Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengalahkan dunia dengan iman. Ayat bacaan terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku, kita sangat bersyukur bahwa kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita menjadi miliknya Tuhan dan lahir dari Tuhan, sehingga kita memiliki kemenangan senantiasa dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat kisah dari pengintai pada waktu zaman Musa, dari 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, 10 orang diantaranya membawa kabar buruk. Apa kata mereka? Negeri yang telah kamu lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Mereka sangat pesimis bisa masuk ke Kanaan. Adalah mustahil untuk bisa mengalahkan raksasa-raksasa pikir mereka. Tetapi Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bilangan 13 ayat 30. Saudara, apa yang timbul di pikiran kita jika kita mendengar kata daripada raksasa? Yang kita bayangkan sosok makhluk yang tinggi besar dan sangat menakutkan. Begitu bukan? Ketika kita harus menghadapi Goliat, pahlawan bangsa Filistin yang tingginya 6 jengkal, Raja Saul dan rakyatnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi kita lihat ada seorang yang bernama Daud, orang muda yang disertai Tuhan itu berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 32. Saudaraku, raksasa berbicara tentang masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Terlebih hari-hari ini. Apa yang menjadi raksasa bagimu, saudaraku? Masalah keuanganmu, usahamu, rumah tanggamu, keuanganmu. Seringkali kita pun menjadi takut, tawar hati dan putus asa oleh karena permasalahan yang ada, dan masalah itu sepertinya sulit terselesaikan. Bak seperti raksasa yang siap menerkam kita, saudara. Bagaimana supaya kita menang terhadap raksasa itu? Yang pertama, tahu siapa Tuhan itu bagi kita. Sama seperti Kaleb dan Daud, dia sangat tahu siapa Tuhannya. Pengenalan akan Tuhan secara benar akan menjadi kunci penting bagi kemenangan setiap orang-orang percaya. Daud berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18 ayat 31. Kedua, tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kaleb tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Daud juga tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Sebab ada tertulis, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Oleh karena itu,
saudaraku, waktu itu Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita melihat bagaimana Daud mengenal Allahnya dan bagaimana Daud menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Dan kita melihat Kaleb, dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dia sangat percaya dan yakin dengan imannya bahwa Tuhan pasti membelanya, bahwa Tuhan pasti menuntun hidupnya, menyertai dia. Karena kalau Tuhan sudah memerintahkan, maka Tuhan pasti akan menyertai dan menolong membelanya. Makanya Kaleb berani berkata, mari kita masuk, kita pasti mengalahkannya. Karena dia tahu Tuhan menyertainya. Begitu juga Daud, dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia dalam setiap hal dalam hidupnya. Saudara, pagi hari ini sadarlah, Tuhan ada berserta kita. Sekalipun engkau dalam lembah kekelaman dan pergumulan, Tuhan ada bersama kita, saudara. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan pasti memberi kemenangan bagi kita. Tak perlu takut menghadapi persoalan yang ada, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Dan di dalam Dia kita lebih dari pemenang. Dan bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami akan mengalahkan persoalan-persoalan dalam hidup kami. Mengalahkan raksasa-raksasa, Goliat-Goliat yang senantiasa menghalangi langkah kami. Tapi kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan menyertai kami dan menolong kami. Maka kami berani berkata bahwa kami akan menang, sebab Tuhanlah yang akan berperang melawan musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pagi ini kepadamu. Terpuji termulialah namamu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.